ketemu lagi dengan kita berdua dalam Ngobrol Happy. Ada saya Afana Syafa Dan saya Najwa Luna. dan kita hari ini akan ngobrol banyak tentang Dunia pendidikan. Ya, tamu kita hari istimewa karena memang berhubungan dengan dunia pendidikan dan ini merupakan salah satu kalau menurut saya aktor ya, aktor di balik UIMS. UIMSya, kayak penasaran banget ya dengar kata-kata UIMSya itu. Kamu selalu penasaran, sama saya juga penasaran. Jadi kalau Anda pemirsa juga penasaran, siapakah tamu kita hari ini? Bagian kamu manggilnya. Langsung saja kita panggil Bapak Rektor UIMSya Blok Agung, Dr. Kyai Haji Ahmad Munif Syafaat. Tepuk tangan dong. Selamat datang. Ini kayaknya sering dengar namanya. Biasanya akrab dipanggil Gus Munif. Pura-pura kenal. Kenal. Pura-pura Terkenal loh dia. Bukan gitu Kalau kita pengen lebih tahu banyak tentang beliau ya. Ini kayaknya kesempatan bagus buat kita. Siapa sih beliau ini dan apa hubungannya dengan UIMSA? Ya, baik. Selamat datang di acara ngopi. Terima kasih. Alhamdulillah baik-baik saja. Kok baiknya kurang begitu bahagia? Kenapa? Karena kopinya kurang gitu? Oh tidak, cukup. Ya. Terlalu banyak bahagia juga akhirnya menyusahkan. Oh gitu. Jadi itu keseimbangan Iya. antara bahagia dan yang tidak bahagia. Iya, harus seimbang ya. Secukupnya. Udah Baik. tadi kan udah katanya kenal siapa beliau ini, seperti apa dan bagaimana orang yang familiar. Benar nggak sih? Bolehlah kita tanya ya. Ya bolehlah dikenalin Pak posisi atau jabatannya di UIMSya sebagai apa. Bukan dan gitu. gimana? Beliau ini siapa dulu? Oh ya, beliau ini boleh berkenalan dulu. Iya. Ya, saya dilahirkan dengan nama Ahmad Munif Syafaat. Kebetulan hari ini saya ditakdirkan untuk menjadi rektor di perguruan tinggi berbasis pesantren Universitas Kyai Haji Mohtar Syafaat, dan posisi saya sebagai rektor. Asli, tumbuh dan berkembang di Blok Agung Banyuwangi. Oh, berarti ini asli orang Banyuwangi ya? Asli Orang Banyuwangi. Banyuwangi. Sebelum kita tanya lebih lanjut, ini kayaknya nggak mungkin lah kalau seseorang tiba-tiba muncul jadi rektor gitu kan ya. Oh, iya. Ada perjalanan panjang yang kita boleh dong cerita sedikit, agak banyak lah. Agak banyak lah. Iya. Asik ketika bahasa ini. Dimulai dari sekolah yang paling dasar, saya TK, SD, SLTP, dan SLTA. Saya sekolah kebetulan di pesantren sendiri di Darussalam Blok Agung, dan setelah itu saya melanjutkan, ya biasanya memang kebiasaan atau adatnya kalau orang dari pesantren juga akan mencari ilmu di pesantren lain biasanya. Dan setelah lulus SLTA saya melanjutkan di pesantren Sarang Rembang, Jawa Tengah, di Kyai Haji Maimun Juber. Di sana sekitar kurang lebih 6 tahun. Terus saya melanjutkan S1 di Universitas Al-Ahqaf Republik Yemen. Berarti ilmu pesantrennya kental banget ya, dari kecil sudah Ya, memang full karena pesantren. Basisnya di situ, jadi ya harus kita dalami di situ juga. Oke. Setelah lulus di sana 4 tahun, saya melanjutkan S2 di waktu itu di Sunan Ampel di Surabaya. Ya, sekarang menjadi Universitas Sunan Ampel, dan selanjutnya saya melanjutkan ke jenjang doktoral S3 di Universitas Negeri Jember, UNED, mengambil jurusan Ekonomi Pembangunan. Ekonomi Pembangunan, ya. Tapi tetap ada hubungannya ya dengan yang basic pesantren gitu ya dalam arti untuk Ya, pendidikannya. kalau secara spesifik tidak ada, tetapi saya melihat bahwasanya ini ada peluang kolaborasi pendidikan saya sebelumnya. Kalau pendidikan saya sebelumnya ansih di keagamaan, tetapi di S2 itu saya mengambil jurusan ekonomi syariah, lalu saya kolaborasikan di S3-nya dengan ekonomi pembangunan. Tentu ini ada tambahan-tambahan ilmu yang tidak ada di sebelumnya atau sesudahnya, sehingga dengan begitu saya merasa ada tambahan ilmu sehingga lebih komplit, tidak melulu di yang basis keagamaan tetapi ada konvensionalnya di ekonomi begitu. Ternyata ada perjalanan panjang ya di balik nama rektornya Bapak Tapi Munif ini. ada yang buat saya penasaran sebenarnya. Apa tuh? Ini kan kalau ilmu pendidikannya kan nggak hanya di Banyuwangi saja, kemudian tadi juga
Surabaya, kemudian ke Jember. Ini dari berbagai tempat pasti kan macam-macam ya Iya. budayanya ya. Ada kesulitan nggak sih ketika adaptasi untuk mencapai hal tersebut atau menyiasati perbedaan itu? Ya tentu ada banyak hal yang harus bisa diadaptasikan, terutama ketika saya harus berada di negeri yang sama sekali tidak sama dengan negeri kita. Di Arab, di sana tentu budayanya sangat tidak sama, berbeda, sehingga di situ saya harus banyak bagaimana saya bisa membawa diri dengan baik dan benar. Di situ saya juga harus bagaimana saya bisa menghargai orang lain yang menurut kita kadang itu secara kebudayaan kita tidak sesuai. Tetapi karena itu sudah menjadi cerminan budaya mereka, maka mau tidak mau kita juga harus bagaimana bisa beradaptasi. Tapi nggak kesulitan. Kebetulan ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi kebiasaan lah. Contoh, kalau yang di tempat-tempat lain ya menurut saya sama saja, di Jember, di Surabaya, dan di Jawa Tengah menurut saya tidak terlalu banyak yang berbeda, sama lah. Karena kita kan sama-sama dari Indonesia dan di negara yang sama. Berarti memang memiliki jejak pendidikan yang bagus ya, hingga akhirnya menjadi rektor. Tapi terpilih sebagai rektor di UIMSA ini sejak tahun berapa? Kalau tidak salah tahun 2016, jadi waktu itu saya diminta oleh keluarga untuk bagaimana mempunyai andil yang lebih di waktu itu masih institut ya, di Institut Agama Islam Darussalam untuk menjadi rektor, dan alhamdulillah 2016 saya masuk dan 2023 sudah beralih status menjadi universitas. Dan kemarin mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu juga sudah dilaksanakan peremajaan kepengurusan jabatan di UIMSA dan masih ditakdirkan untuk menjabat sampai 2026. Sampai 2026 ya, Ya. masih ada waktu 2 tahun lagi. Ini kayaknya memang menarik ya. Tapi untuk mencapai hal itu ya, untuk mencapai sampai itu saja ya. Gitu aja ya. Gus Untuk Munib. mencapai itu tentunya kan nggak mudah ya. Ada nggak sih misalnya tantangan dari lingkungan sekitar, dari berbagai faktor untuk menjadi seorang rektor? Ya tentu banyak sekali, karena bagaimana kita harus mengharmonisasi dan menyelaraskan pikiran yang berbeda, ego yang tidak sama, dan cita-cita yang mungkin satu dengan yang lain, meskipun di situ sudah ada wadah kelembagaan universitas, tetapi mereka kan kadang masing-masing dari mempunyai perilaku, pikiran, dan budaya yang tidak sama, sehingga itulah yang menjadi tantangan menurut saya. Tantangan ya, bukan ancaman. Dan ini menurut saya menjadikan kita lebih termotivasi bagaimana tujuan utama dari UIMSA ini terlaksana dengan tanpa banyak konflik, tanpa banyak rintangan dan hambatan, melalui banyaknya orang yang mempunyai persepsi dan pandangan yang tidak harus sama. Keren sekali loh. Antara tantangan dan ancaman. Tahu nggak sebenarnya bedanya tantangan dan ancaman? Apa tuh? Enggak tahu, katanya kamu tahu nggak? Boleh dijelaskan Gus Munib mungkin? Ternyata ada tantangan dan ada ancaman. Apa sih bedanya secara spesifik antara tantangan dan juga ancaman ini? Kalau menurut saya, tantangan itu sesuatu yang memotivasi kita, dan itu akan berefek menjadi sesuatu yang lebih baik dan tidak perlu ditakutkan. Tapi kalau ancaman itu lebih kepada bagaimana sifatnya menyerang kepada kita, menjadikan kita pada akhirnya kalau lengah, menjadikan kurang baik kepada kita dan sekeliling kita, juga lembaga kita. Dan ini tidak perlu ditakuti kalau tantangan menurut saya. Betul. Tapi apakah dalam arti kalau kita berbuat ancaman bisa nggak sih dijadikan satu tantangan gitu? Ya tergantung pola pikir kita. Kita pikir ya. Iya. Satu hal lagi, ada yang bikin penasaran lagi. Apa tuh? Yang saya tahu dulu kan namanya UIMSA. Dan berdiri sejak tahun kapan kan kita belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi pemirsa, jawabannya akan kami temukan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Lanjutin ngobrol yang tadi nih, Van. Iya. Tadi pertanyaannya. Karena yang saya tahu dulu kan bukan UIMSA ya. UIMSA itu baru ini lah, mungkin setahun atau 2 tahun dulu sudah ya.
Baru November 2023. 2023. Hampir setahun setahun yang lalu ya. hampir Kalau setahun dulu yang lalu. masih sekolah tinggi kalau nggak salah ya. Iya, memang universitas ini tidak langsung muncul menjadi universitas. Kita berproses dari awal sekali karena memang kita perlu menyiapkan SDM dan fasilitas yang lain. Dimulai tahun 2001, Pondok Pesantren ini Blok Agung sebagai embrio utamanya itu berkeinginan bagaimana para santri itu setiap selesai sekolah SLTA tidak langsung pulang karena mereka sebagian masih menyelesaikan sekolah diniyah. Di sana ada kewajiban sekolah yang memang basisnya dan ilmu yang dipelajari adalah ilmu agama sebagai memang karakter dan basis utama dari pesantren itu yang mempunyai pendidikan agama yang kuat. Sehingga banyak meninggalkan kegiatan sekolah diniyah. Akhirnya dari keprihatinan itu tahun 2001 para pengasuh yayasan pondok itu mencoba untuk berikhtiar bagaimana teman-teman yang di pondok ini tidak langsung pulang ketika selesai SLTA. Maka harus ada jenjang berikutnya. Nah, perguruan tinggi. Maka dari situ dimulai ikhtiar, didirikan tahun 2001 itu Staida, Sekolah Tinggi Agama Islam. Dengan membuka kurang lebih 3 prodi ya, program pendidikan waktu itu. Seiring bertambahnya waktu dan banyaknya minat juga dari para santri dan juga harapan dari para banyak wali santri dan alumni, akhirnya menambah prodi-prodi sampai pada akhirnya tahun 2016 insya Allah, 2015 di situ alih status menjadi institut, naik level. Nah, setelah semuanya berproses dijalankan mengikuti ritme yang ada sekaligus menjalankan tupoksi dari kementerian, akhirnya 2023 kita mencoba alih status naik grade lagi menjadi universitas. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah menjadi universitas dengan 11 prodi dan kurang lebih ada sekitar hampir 2000 mahasiswa-mahasiswi yang belajar di sana. Keren Banyak ya. ya. 2000 loh ya. 2000 itu banyak banget ya. Tapi kalau kita melihat proses dari tahun 2001 ya sampai sekarang 2024 berarti sudah 23 tahun. 23 ya. tahun. Ini proses mulai dari sekolah tinggi, kemudian ke institut tadi ya, sampai ke universitas. Ini dari 3 tahapan ini yang paling berat ketika mengalami perubahan itu di fase mananya ini? Di fase terakhir ketika kita dari institut menjadi universitas ini berat sekali karena tuntutan dan kewajiban kita banyak sekali yang harus terpenuhi. Jadi, tapi alhamdulillah kita sudah memulainya dari mulai tahun 2001 sehingga ketika itu alih status menjadi universitas dari sisi-sisi yang lain yang memang harus kita persiapkan, kita sudah bisa untuk memenuhinya. Tapi di balik perjalanan sejauh itu, sehebat itu, siapa sih pendiri UIMSYA ini? Kalau pendirinya ya dari dulu ada tim 9 yang memang ditugaskan untuk memproses awal, melengkapi persyaratan awal menjadi perguruan tinggi. Tapi pada prinsipnya ini adalah keinginan kita bersama, keinginan para alumni, para santri, para pengasuh dan juga masyarakat sekitar bagaimana di Blok Agung ini juga bisa berkembang terus, tidak hanya pada level sekolah SLTA, tapi pada level yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi itu. Ya, ini saya bayangkan pasti kalau untuk mendirikan itu kan pasti ada konflik ya dalam arti itu yang ini bilang A, yang itu bilang B. Perbedaan pendapat. Ya, sebelum resmi berdiri pada tahun 2001 ya, ketika masih menjadi sekolah tinggi itu ya. Itu sebelumnya perencanaannya itu berapa lama sih, Gus? Kalau kita mengalir saja ya, lebih cepat lebih baik, tetapi kan semuanya ternyata terpenuhnya proses itu kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi memang seringkali kita mencoba untuk bagaimana ini bisa lebih cepat sehingga nilai manfaatnya bisa dinikmati secara umum begitu. Iya, itu melibatkan masyarakat juga waktu itu ya. Iya, kita melibatkan masyarakat. Kita juga minta advice dari para masyarakat, tokoh masyarakat, bagaimana kok terbaiknya begitu. Itu loh, ternyata ada proses yang sangat panjang ya, untuk mendirikan atau berdiri UIMSYA ini sebelumnya. Betul. Dan Gus Munib ini kalau boleh tahu generasi keberapa yang sekarang? Jadi dimulai tahun 2001 itu pertama kali yang sebagai ketua ya, dulu istilahnya ketua. Kalau universitas, kalau IAIDA
Staida Sekolah Tinggi itu ketua. Itu Kiai Haji Ahmad Kusyairi almarhum. Itu kakak saya, terus disambungkan, dilanjutkan oleh kakak saya yang lulusan Irak itu Dr. Haji Abdul Khaliq Syafaat. Itu kedua dan ketiga saya sebagai rektor. Ya. Jadi Gus Munib ini ketiga ya, generasi ketiga yang melanjutkan UIMSA ini. UIMSA. Kalau dalam proses pengalihan pimpinan itu ya, kalau yang Gus Munib rasakan itu mulai dari ketua tadi ya sampai sekarang menjadi rektor, itu apa sih tantangan yang dihadapi atau mungkin ada yang bilang kok ini sih seharusnya itu, ada nggak seperti itu? Ya tentu ada, tetapi tidak apa-apa. Dinamika memang orang kumpul orang banyak itu ya memang harus ada hal semacam itu. Tapi kan ada dalam organisasi itu manajemen konflik. Ada konflik yang secara alamiah ketika orang kumpul dalam sebuah organisasi itu pasti ada. Tetapi memang ada konflik yang memang harus dimunculkan untuk melihat sejauh mana kinerja parameternya di situ ada melalui manajemen konflik. Nah, tetapi alhamdulillahnya karena kita itu semuanya dari awal niatnya adalah perjuangan, pengabdian di UIMSA ini, sehingga hal-hal riak-riak kecil itu yang mohon maaf dalam tanda kutip mungkin di lembaga lain itu adalah menjadi tradisi. Bagaimana ketika akan ada pemilihan BEM, pemilihan rektor ini menjadi ajang yang sangat krusial. Ada gerbong ini, gerbong itu, alhamdulillah di UIMSA tidak ada. Semuanya soft gitu aja. Nah, dari konflik-konflik yang sudah terlewati, gimana sih cara Gus Munib ini menghadapi konflik-konflik itu? Ya, pertama meminimalisirnya tentu dengan pendekatan persuasif kalau memang itu personal. Tapi kalau itu tidak personal dalam arti ini menyangkut hal yang makro, tujuan, harapan dari lembaga itu sendiri, tentu kita selesaikan dengan cara musyawarah rapat kuncinya. Rutinan itu, dan juga kita sering mengadakan kegiatan yang itu membangun chemistry, tidak hanya personal orang-orang yang memang ada tanggung jawab di situ, tapi dengan keluarga orang-orang yang mempunyai tanggung jawab di situ, tugas dan seperti kita mengadakan kegiatan ya makan bareng, kita mengadakan healing bareng, sehingga dari situ menurunkan tensi yang selama ini membebani kita. Ternyata seperti itu ya. Tapi kalau ini ketika Gus Munib sendiri menjadi seorang rektor ya, ketika tiba-tiba ditunjuk rektor, itu memang sudah ada persiapan yang dilakukan dalam arti suatu saat entah kapanpun saya harus siap gitu, ataukah ada rasa kaget kok tiba-tiba ditunjuk gitu? Kalau persiapan secara khusus sudah ada, karena memang kita tidak ada tradisi untuk mencalonkan. Jadi hanya kebetulan saja. Karena pada waktu saya ditunjuk jadi rektor pertama itu saya juga jadi ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah, ketua Asosiasi Pondok Pesantren se-Banyuwangi. Saya kebetulan di pondok juga jadi sekretaris umum, kepala bidang keuangan, dan waktu itu saya masih di dewan juga, dan juga mengelola Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren sebagai ketua koperasi. Jadi saya tidak ada keinginan untuk mencalonkan rektor atau apa, tiba-tiba saja waktu itu ada regulasi yang mengharuskan rektor yang sebelum saya itu tidak boleh untuk menjabat. Regulasi secara nasional itu. Nah, jadi waktu itu regulasinya adalah tidak boleh ASN untuk menjabat menjadi ketua atau rektor di perguruan tinggi swasta. Sehingga mau tidak mau akhirnya dilimpahkan kepada orang yang mungkin waktu itu yang agak cocok, saya begitu saja. Tidak semua, apalagi jauh dari sempurna. Ya agak cocok begitu. Kok agak sih, kenapa cocok gitu loh ya? Ya kalau saya kan mengatakan ya dengan banyaknya tanggung jawab ya sebenarnya orang yang belum punya tanggung jawab, tapi mungkin dalam kepemimpinan kadang smart, pinter itu tidak harus menjadi sesuatu yang utama, tapi bagaimana orang itu sebenarnya mau mengakomodir, mau menerima masukan, dan mau mengalah untuk menang, itu yang lebih penting dalam sebuah kepemimpinan. Jadi malah saya yang banyak belajar ya dari Gus Munib ini, bijaksana sekali. Catatannya, Lin. Kenapa? Mengalah, rendah hati ya. Oh, mengalah untuk menang. Iya. Tapi ketika Gus Munib sendiri pertama kali ya tiba-tiba mendapat amanat atau sebagai seorang rektor, apa sih yang dirasakan? Ya bagi saya ya tidak ada yang istimewa, biasa sajalah. Karena memang ini bukan menjadi tujuan utama saya. Jadi saya menganggap ini sesuatu yang
ya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, dan tidak menjadikan saya harus bangga sekali atau sombong, karena bagi saya ini adalah bagian wasilah, cara saya untuk memberikan nilai manfaat lebih kepada pesantren, kepada para santri, dan juga kepada masyarakat pada umumnya begitu. Wah. Tahu nggak lu wasilah lu? Apa? Nggak tahu wasilah? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Jawabannya tunggu kami kembali dalam Ngopi Ngobrol Happy. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Banyak hal yang saya dapat di 2 segmen yang tadi ya. Mulai dari kita mendapat pembelajaran mengalah untuk menang, sulit loh itu Sulit dilakukan. sekali, sabar tuh sulit ya. Iya bener loh Gus. Ini mengalah untuk menang kan sulit Gus ya. Tapi jadinya kalau bisa menghadapi seperti itu, ada tip khusus nggak sih biar kita bisa niru gitu ya? Saya sering berkonflik sama Luna ini kalau dalam cerita gitu. Dan kita nggak ada yang mau ngalah. Ya memang harus dibutuhkan mencoba untuk mencoba. Kalau saya mencoba untuk bagaimana berbesar hati ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita mengalah tapi sebenarnya itu adalah membahagiakan orang lain, itu kan pada prinsipnya membahagiakan kita diri sendiri. Memenangkan orang lain itu sebenarnya memenangkan diri kita sendiri. Maka dalam istilah contoh-contoh yang paling sederhana, dalam keluarga itu jangan berebut benar, nanti akan salah semuanya. Tapi kalau berebut salah, semuanya akan benar semuanya. Oh gitu. Kurang Kuncinya mengalah iya. jadi Jadi ya. mulai besok ngalah aja sama lu, ngalah aku sih ya, biar kamu aja yang benar aku yang salah ya. Ya udah ya. Sudah tahu wasilah? Belum. Kamu nggak bertanya? Kita tanyakan langsung. Apa tuh artinya wasilah ya? Wasilah itu bahasa Arab, artinya cara atau sarana kita. Sarana kita untuk mencapai sesuatu, cara kita untuk mengabdi itu wasilah. Seperti saya ditunjuk, diberi tanggung jawab amanah menjadi rektor, ini wasilah saya, cara saya, sarana saya untuk lebih bisa mengekspresikan nilai-nilai manfaat yang ada pada diri saya kepada orang lain. Itu wasilah, kurang lebihnya seperti itu. Pandangan sederhananya. Oh, gitu. Kan, ternyata simple ya. Simple banget. Nggak menyadari tentang hal itu ya. Terus kita kembali ke tentang WIMSA ya. WIMSA ini kayaknya emang bisa dikatakan salah satu saat ini loh ya, universitas yang namanya itu nggak hanya dikenal di Banyuwangi, tapi kalau saya pernah mendengar itu mahasiswanya berasal dari seluruh Indonesia. Itu kan yang saya tahu ya. Jadi mengapa sih mereka harus memilih WIMSA sebagai tempat untuk menempuh pendidikan? Iya. Ya, pertama memang karena basis kita pesantren sebagai embrio pertama, yang alhamdulillah santri di Pondok Pesantren Darussalam itu banyak dari luar Jawa. Hampir separuh lebih itu dari luar Jawa. Sekarang andai kata ada 11.000, berarti yang separuh lebih itu dari luar Jawa. Selebihnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada juga yang dari luar negeri, dari Thailand, dan beberapa mungkin yang akan datang dari Malaysia dan Kamboja. Ini sehingga menjadikan WIMSA ini tidak hanya bisa dikenal di tingkatan lokal, tapi juga di nasional. Tentu para alumni yang dulu pernah kuliah di WIMSA, pada akhirnya ketika dia pulang, dia pun akan membawa alma maternya untuk disampaikan kepada masyarakat. Atau ketika dia berkiprah di masyarakat, orang juga akan mencari tahu alumni mana, lulusan mana, belajar di mana. Nah, sedikit banyak mereka akan mengatakan belajar di pesantren ini, di perguruan tinggi ini, di universitas ini. Sehingga pada akhirnya, cara istilah Jawanya gepok tular. Dari mulut ke mulut, akhirnya orang yang tidak tahu pesantren, tahu WIMSA, sehingga ketika dia datang pengen kuliah di WIMSA. Tapi ternyata WIMSA berbasis pesantren, ada pendidikan pesantrennya, tafakuh lidin, akhirnya mereka juga mondok. Atau mereka hanya ingin mondok, tapi ada perguruan tingginya, pada akhirnya mereka juga melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di perguruan tinggi. Nah, di dalam WIMSA tuh ada prodi apa saja sih? Kalau prodinya ada 11, saya tidak hafal, tapi 11, S1 10, S2-nya 1, yang sekarang lagi proses S2 tambah 2 lagi, jadi nanti ada 3 diharapkan, sama S1-nya tambah 3, kalau 3, 5, jadi total sehingga nanti ada sekitar
Wow. kurang lebih 18 prodi. Wow. Banyak ya? Banyak, Banyak banget pilihannya. Itu berarti salah satu kelebihan dari UIMSA sendiri ya. Nah, Ya. selain itu ada lagi nggak sih kelebihan UIMSA sebagai apa mungkin sebagai acuan atau kalau untuk mereka yang mungkin sebelumnya sekolah di formal dan pengen ke UIMSA, ada nggak sih kelebihan lain yang bisa menjadi poin plus? Pertama, bahwasanya kita setelah menasbihkan bahwasanya UIMSA ini adalah universitas atau perguruan tinggi berbasis pesantren, sehingga seluruh para mahasiswanya itu memang mayoritas kita ngambil segmen yang memang lulusan dari kita sendiri. Hampir 80%-nya itu adalah santri, sehingga ada kesinambungan antara proses belajar sebelum dan sesudahnya ketika dia di pesantren dan ketika dia di perguruan tinggi, sehingga nilai-nilai pesantrennya tidak harus dihilangkan ketika dia merasa menjadi mahasiswa. Toh mereka tetap santri, mereka tetap harus bisa ngaji, mereka tetap harus mentaati peraturan yang ada di pondok pesantren. Itu kita cara membangun karakter para mahasiswa. Yang dari luar kita juga memberikan asupan ilmu-ilmu agama, sehingga mereka ketika mereka kuliah di situ mereka juga merasa bagian daripada santri. Salah satunya adalah setiap hari Ahad, hari Minggu, kita mewajibkan outfit kita, fashion kita itu pakai sarung. Menarik ya. Pesantren banget ya. Iya. Pakai sarung, pakai sandal. Nah, pakai baju putih. Ya, bagaimana biar mereka itu tahu bahwasanya mereka tidak hanya sekedar jargon saja kuliah berbasis pesantren, tapi nilai-nilai kepesantrenan minimal dalam outfitnya juga harus kita terapkan. Tapi pakai sarung itu. Ada nggak sih kayak jurusan favorit yang sering jadi jujukan, yang banyak sekali yang mendaftar ke jurusan itu, ada nggak sih di UIMSA? Ada seperti ekonomi bisnis perbankan, itu menjadi salah satu ya. Yang lainnya hampir rata-rata sih menurut saya. Hampir sama ya? Hampir sama rata-rata. Dari setiap tahun ada sekitar hampir 500 sampai 550 yang daftar itu hampir merata. Dari berbagai prodi itu. Iya, dari berbagai prodi. Tapi ada satu hal menarik menurut saya. Tadi kan disebutkan ada yang dari luar negeri sempat menyebut Thailand, Kamboja, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang saya tahu, ini maaf dalam hal agama kan berbeda ya. Ini mereka ini memang dengan basic agama yang sama, ataukah ada hal lain yang memang menjadi kerjasama, ataukah seperti apa ya, pertukaran pelajar gitu ya? Pertukaran pelajar. Itu gimana itu, guys? Ya, mereka satu, tentu mereka adalah yang seagama dan seiman dengan kita. Tidak mungkin kita menerima dari agama lain, karena basis kita adalah pesantren itu tadi. Pesantren. Yang pertama. Yang kedua, karena memang universitas kita punya hubungan dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Kita ada hubungan dengan kampus yang ada di Turki, di Thailand, di Malaysia, di Melbourne, Australia, dan beberapa tempat yang lain. Di samping itu merupakan salah satu tuntutan kita supaya lebih maju dalam berwawasan, maju dalam menerapkan keilmuan, disiplin ilmu yang lainnya. Maka kewajiban kita juga harus melaksanakan kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, termasuk kita juga melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar, mahasiswa, dan KKN di luar negeri. Ada juga di KKN-nya ya. Yang mana nggak salah lalunya kalau UIMSA ini merupakan salah satu universitas yang ternyata memang bukan jago kandang ya, tapi ternyata sudah bukan nasional tapi internasional dapat jaringan kerjasama, Gus ya. Itu membangun seperti itu butuh waktu berapa lama sebelumnya itu? Ya, begitu proses kita menjadi perguruan tinggi, tentu tridharma perguruan tinggi langsung kita laksanakan. Memang awalnya tidak mudah, tetapi di akhir-akhir 5 tahun terakhir ini kita memang mencoba mengeksplor lebih potensi yang ada di UIMSA, sehingga siapapun yang punya pemikiran, yang penting di situ selama tidak keluar dari nilai dan norma yang kita terapkan, ya akan kita adopsi, akan kita terima dan kita laksanakan. Nah, menurut Gus Munib kan sudah lumayan dikenal ya secara nasional maupun internasional. Ya, menurut Gus Munib, apa sih kelebihan UIMSA daripada pendidikan lain? Yang serupa ya, sama itu. Ya, yang pertama berbasis pesantren, kedua nilai-nilai keagamaan tetap terus dipertahankan, karena menurut saya selain ilmu pengetahuan tanpa didasari nilai adab, tata krama, sopan santun, dan nilai yang menambah potensi keimanan, maka bagi saya itu adalah ilmu yang justru akan menjauhkan
kita dengan Allah SWT, dengan Tuhan kita. Maka di UIMSA ini tidak apa-apa kita dikatakan ini sudah perguruan tinggi, ini sudah universitas, tapi masih ada nilai-nilai ortodok kolot yang perlu dipertahankan. Tidak apa-apa. Memang kalau tidak berkembang akan musnah. Man lam yatatawar yang korid, barang siapa tidak berkembang, dia akan musnah. Tapi di sisi lain kita masih punya komitmen, ada nilai-nilai yang harus dipertahankan, ada nilai-nilai yang harus dikembangkan. Dan ini porsinya harus seimbang, tawazun. Nah, salah satunya adalah bagi saya, insya Allah, meskipun tidak semuanya, karena mereka juga santri, tentu mereka mempunyai kelebihan dibanding universitas yang lain dari sisi ilmu keagamaan. Bahkan kita juga banyak santri ini yang bisa membaca kitab kuning, hafal Al-Quran, hafal ini itu dan lain sebagainya. Bahkan salah satu kewajibannya kita semua santri wajib hafal tahlil. Wajib hafal tahlil. Minimal. Itu keren loh. Iya, ini kan menarik ya UIMSA ini karena kan memang mayoritas warga Indonesia kan Muslim ya. Iya. Jadi mungkin banyak sekali secara nasional yang tertarik kepada UIMSA. Ini kalau misalnya ada yang pengen tahu, kalau aku misalnya masuk ke IMSA, apa sih kelebihan di sana supaya aku tuh tambah tertarik untuk masuk ke IMSA? Atau fasilitas misalnya, Gus, apa sih yang dapat untuk para mahasiswa ini? Ya tentu tadi yang saya sampaikan, nilai keagamaannya tidak akan kita. Nah, tenaga pengajarnya kita juga profesional, banyak yang sudah doktor, dan bahkan kita dari Kopertes 4 kita mendapat penghargaan sebagai universitas perguruan tinggi yang mempunyai dosen fungsional terbanyak. Di Kopertes 4 itu meliputi Indonesia Timur. Di samping itu kita menjadi universitas dengan jurnal terbanyak. Ya. Ini kayaknya semakin menarik ya. Dan kayaknya nggak lengkap juga loh ya. Kalau misalnya kita itu tidak melihat salah satu mahasiswa atau alumni yang bergabung bersama kita. Ini boleh Gus kalau kita nanti menghadirkan salah satunya gitu ya? Oh boleh saja. Boleh. Ya. Nanti kita hadirkan salah satu ya. Karena kebetulan memang dari beberapa mahasiswa ada di NTV. Siapa dia? Tunggu jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Ini kalau melihat kru kita yang ada di sini ya, mulai dari kameramen dan lain itu bahagia semuanya. Bahagia semua, Iya. kita pun juga harus bahagia. Iya, mereka mendapat pencerahan ya. Mendapat pencerahan itu loh pentingnya ya. Kalau kita tuh bertemu dengan orang-orang yang smart, yang punya pengetahuan luas, setidaknya nular ya Gus ya. Semoga Jangan saja nular ke ya. kita. Tapi Van tadi katanya kamu mau manggil salah satu mahasiswa dari UIMSA. Iya, tapi sebelum saya panggil, saya tanya ke Gus Munib dulu ya. Kenapa? Ini bagaimana rasanya menjadi bagian dari UIMSA dan Darussalam yang begitu besar? Secara pribadi lah, apa sih yang dirasakan? Ya tentu bahagia ya, bangga juga, bahagia, bangga, dan merupakan tantangan tersendiri karena begitu kita mengajar di sana, ilmu kita tidak hanya akan menyebar di tingkat kawasan lokal, tapi juga nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanggung jawab lebih ketika kita masuk di UIMSA, karena kita tidak hanya sekedar membawa nama besar UIMSA, tapi lebih daripada itu, kita ini sebenarnya lebih kepada bahwasanya kita tetap menjadi orang yang memperjuangkan nilai-nilai yang dulu diperjuangkan oleh para muassis pendiri pondok pesantren itu sendiri. Dan itu tanggung jawab yang tidak ringan, karena dulu pesantren sudah mendapatkan begitu besar animo dan kepercayaan dari masyarakat. Ini kita meneruskan nilai-nilai itu tentu mempertahankan lebih berat juga daripada memperjuangkan yang juga sangat berat itu. Jadi satu poin yang juga benar Lun ya, Apa? kalau di UIMSA itu kan memang base-nya kan pesantren, ngajinya itu otomatis ilmu agamanya kan tinggi ya. Betul. Tapi siapa sangka ternyata yang PKL dari UIMSA ke NTV itu bisa menjadi presenter loh. Bisa aja, semua bisa. Iya, gak pernah kita hadirkan saja Faris Rahman. Faris Ya. Rahman. Ngapain? Mau ngapain ini? Mau ngapain? Loh. Iya, Pak. Oh, Siapa yang saya manggil? Siapa yang manggil? Tanggung jawab dong. Ya, boleh lah duduk sebentar di sini ya.
kita buktikan ya bahwa ternyata kalau kita lihat anak-anak UIMSA di sini ya, memang kita akui kalau masalah ngaji itu sudah luar biasa. Tapi kita nggak nyangka ternyata bisa menjadi seorang presenter, bisa voice over dan juga kameramen. Cerita dong, bagaimana sih rasanya kamu ketika membawa ilmu dari UIMSA, KPI jurusannya ya, kemudian diaplikasikan ke NTV? Jadi tentunya pengalaman baru yang saya dapatkan di Nasional Televisi. Jadi sebelumnya Saya dipanggil Pak, biasanya Mas padahal ya. Nggak apa-apa. Kita di pondok itu kan nggak hanya harus bisa mengaji saja. Jadi apapun yang ada di pondok itu adalah ladang untuk masa depan kita. Jadi sama pihak pesantren dan kampus kita diberikan fasilitas atau waktu untuk belajar di luar. Yang saya lakukan sekarang ini di Nasional Televisi ini sangat bermanfaat sekali, sangat menambah pengalaman saya juga. Yang tadinya belum bisa apa-apa, akhirnya alhamdulillah kita belajar, kita sedikit-sedikit mengerti bagaimana dunia entertain itu. Dan juga menjadi modal ketika nanti terjun ke masyarakat ya. Iya, sangat menjadi modal sekali. Gimana rasanya pernah menjadi presenter di Nasional Televisi? Yang pasti yang pertama itu deg-degduk ya, karena Deg-degduk. Karena kita belum pernah jadi presenter tampil di depan kamera, itu pasti perasaannya yang pertama deg-degduk. Deg-degduk. Nah, akhirnya yang kedua dan ketiga mungkin sudah biasa, mungkin kita perlu belajar lagi tentang bagaimana improvisasi suara terhadap apa yang kita baca tadi. Saya sempat khawatir sebenarnya kemarin dia datang ini. Kenapa? Kenapa khawatir? Peran saya digantikan. Enggak, tenang aja. Iya, jadi sempat beberapa itu saya itu menghilang, ditanya sama tetangga, kamu kok nggak ada? Iya, ada penggantinya lebih ganteng, saya bilang. Enggak, dong. Kan tadi Iya. Gus Munif mengajarkan tidak serakah. Ya itu mengalah untuk menang. Boleh dong kasih contoh sedikit gimana sih opening kalau kamu jadi presenter? Coba. Tidak apa-apa, bukan ada Gus Munif kan, ya biar tahu lah. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program Nasional News Siang. Selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan berita yang menarik dan update. Bersama saya, Faris Rahman dan tim liputan yang bertugas. inilah Ngopi Ngobrol Happy. Ternyata seperti itu ya. Ini masih kerasa loh, deg-degnya sampai sini nih. Sampai sini. Iya, saya sampai bergetar ini ya. Gimana Gus kalau melihat seperti ini Gus? Alhamdulillah kita patut bersyukur dan berbangga karena memang santri itu sifatnya harus ready for use, harus siap pakai. Jadi kalau ada paradigma yang mengatakan mondok itu harus jadi kiai, jadi ustadz, jadi punyai, tidak. Bisa menjadi apa saja, bisa menjadi kiai di mana saja. Presenter bisa jadi kiai di presenter bisa. Kenapa? Artinya ketika jadi presenter mungkin diawali dengan salam. Ketika menjadi pedagang, nilai-nilai kejujuran diterapkan. Ketika menjadi petani, nilai-nilai hukum yang ada di pertanian dijalankan. Itu sudah menjadi kiai, menjadi ustadz di bidangnya. Dan Jadi itu menurut saya bisa dalam bidang apapun. bisa apa saja di bidang apapun. Dan dulu saya teringat dengan filosofinya almarhum Kiai Syafaat, pendiri Darussalam Blok Agung itu. Beliau menyampaikan ke putra-putranya itu begini, pondok itu harus seperti pasar. Jadi ketika kamu masuk semuanya ada. Mau cari hal yang terbesar sampai terkecil harus ada. Hari ini kita terapkan, jadi tidak melulu pada urusan keagamaan di pesantren Blok Agung ini, tapi banyak ilmu-ilmu kekinian yang juga kita terapkan dan kita pelajari di sana. Sehingga ketika santri pulang, dia siap jadi apa saja, di mana saja, kapan saja. Tuh kan. Keren ya memang ya didikanya UIMSA ini sampai bisa menjadi Faris. Faris Rahman. sekarang. Iya. Tetap ada nanti ya, apa sih namanya? Apa? Bukan biodata, apa sih? Jejak rekam, portofolio. Iya. Buat kalau misalnya sudah melihat salah satu mahasiswanya seperti ini nih Gus, kira-kira saat ini apa saja sih prioritas yang sudah dicapai UIMSA? Kalau prioritasnya tentu kita mempersiapkan dan menyiapkan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi, seperti kita menyiapkan fasilitas gedung dan faktor penunjang yang lain yang berbasis IT. Alhamdulillah kita juga sudah menyiapkan lahan sekitar kurang lebih 8,5 hektar yang itu nanti akan kita buat menjadi kampus 2. Masih dalam proses pembangunan terus ya. Sebagian sudah
Sebagian berarti membuktikan bahwa ini memang benar-benar berkembang gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau visi dan misi dari UIMSA sendiri apa sih sebenarnya, Gus? Kalau visinya kita menjadikan perguruan tinggi yang kompetitif, unggul, dan berdaya saing di tingkat Asia Tenggara. Amin, mudah-mudahan seperti Amin. itu. Sudah mencakup Asia ya. Karena Asia. dari penjelasan tadi udah sampai kemana-mana kan ya, sampai ke beberapa wilayah termasuk Australia tadi ya. Alhamdulillah. Baik. Sebagian dosen kita juga sudah kita kirim ke luar negeri untuk S3 di berbagai negara di Asia dan juga di Australia. Ini apa mungkin next saya ya? Apa? Saya tak masuk UIMSA biar dikirim ke luar negeri juga gitu. Boleh. Bisa, tapi nanti tidak belajar, tapi jadi TKI. Waduh, boleh ya. Ini sesuatu yang sangat menarik ya. Dan sebenarnya dari banyak yang sudah kita berikan tadi ya, tetap saja saya sebenarnya merasa kurang. Kurang ya. Iya. Soalnya ini sudah terlalu seru gitu ya sampai sini. Jadi mungkin nanti ada episode 2 ya bersama Gus Munif gitu. Boleh. Oke. Siap. Tapi ada yang Siap. siapa lagi, Gus? Itu saja, mungkin bagi siapa saja teman-teman yang masih pada proses belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, dinikmati proses dalam belajar, terutama nilai-nilai ketidaksempurnaan dalam proses itu, atau kesulitan terutama, karena kita menyetir dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya dia belajar, maka jangan pernah berharap pada nikmatnya hasil dari belajar tersebut. Dalam banget. Ketuanya sangat deep ya. Iya, jadi jangan lupa kalau mau pilih kampus datang saja ke UIMSA. Baik, ini kayaknya waktu kita udah terbatas ya. Terbatas. Iya, tuh kamera udah bilang, udah waktunya. Oke. Baik, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam ngopi hari ini. Terima kasih juga Gus Munif, mudah-mudahan selalu sehat, jenengan dan juga UIMSA. Saya Afan Asyafa. Dan saya Najwa. Tunggu kami dalam episode berikutnya dan tetaplah dalam ngopi, ngobrol happy. Sampai jumpa.